Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau Antusias. Pada episode kali ini, aku akan mereview salah satu film yang sampai sekarang pun pembahasannya masih tidak berhenti-henti. Karena film ini adalah film yang konon katanya akan menjadi film yang gila, film yang mungkin para penggemarnya mengharapkannya sesuatu yang luar biasa gitu, apa namanya, di luar dari film-film sebelumnya gitu. Tapi ternyata banyak dari netizen atau mungkin dari banyak banyak dari para para kritikus film yang mengatakan bahwa film ini sebenarnya ya BB aja gitu. Filmnya adalah film Doctor Strange Multiverse of Madness yang sudah tayang di Indonesia pada tanggal 5 Mei 2022. Dan ini adalah ini adalah movie review pertamaku di konten Meracau Antusias. So, langsung aja kita akan masuk ke reviewnya. Jadi film Doctor Strange Multiverse of Madness ini adalah film Doctor Strange yang kedua, di mana film pertamanya itu Doctor Strange itu rilis tahun 2016 kalau nggak salah. Kemudian film ini juga melanjutkan cerita dari film Spider-Man No Way Home, yang mana kalau misalnya kalian lihat No Way Home ya, kalian pasti ngerti bahwa Doctor Strange terlibat dalam alur ceritanya gitu, di mana Doctor Strange merapalkan mantra kemudian membuat yang mana semula tujuannya untuk melupakan orang-orang yang tahu Peter Parker adalah Spider-Man, tapi ternyata malah mengacaukan sendiri gitu ya. Yang mana kemudian banyak sekali musuh-musuh Spider-Man dan ya another Spider-Man in another universe juga yang kemudian muncul di film tersebut. Jadi ini adalah film kelanjutannya seperti itu. Eh kita langsung masuk ke sinopsisnya aja kalau begitu. Sinopsisnya sebenarnya sinopsis ala-ala Marvel ya, di mana tidak sinopsis cerita yang tidak terlalu berat. Kemudian aku yakin kalau kalian mengira bahwa melihat Doctor Strange adalah melihat salah satu film yang alurnya agak sedikit susah dipahami gitu, karena kalau misalnya kalian melihat dari title kreditnya kan subtitlenya kan The Multiverse of Madness gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ini adalah film Doctor Strange dengan cerita yang Marvel banget, yang ringan, yang fun, yang meskipun di beberapa adegan, bahkan mungkin hampir semua durasi ya di film tersebut menampilkan banyak scene horor gitu. Jadi eh nanti kita akan bahas nanti kita akan bahas soal horornya gitu. Ini aku akan menceritakan soal sinopsisnya dulu ya. Dimana Dr. Strange di sini harus membantu Amerika Chavez kalau nggak salah, yang diberi atau dikaruniai suatu kekuatan yang dia tuh dapat apa namanya jam eh, to universe gitu. Dia dapat melompat dari satu universe ke universe lain. Kemudian pada akhirnya dia berada di universe-nya Doctor Strange Marvel gitu. Kemudian Doctor Strange harus menolong America Chavez dari kejaran Scarlet Witch. Di situ juga mempunyai peran penting di film ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, jadi mending skip aja video ini, karena aku gak bisa menjamin apakah video ini nanti spoiler apa tidak gitu. Mending kalian skip aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak keberatan dengan spoiler, atau mungkin kalian ingin berdiskusi, ya silakan menonton video ini sampai akhir gitu. Jadi America Chavez kemudian berpetualang antara satu universe ke universe lain bersama Doctor Strange gitu kan. Kemudian ya ceritanya seperti itu aja sih. Doctor Strange menolong America Chavez, kemudian Doctor Strange harus apa namanya ya, harus mencari satu benda yang dapat mengalahkan musuhnya nanti gitu. Aduh, aku takut banget ya ini spoiler apa enggak ya. Tapi masa bodoh lah, masa bodoh. Jadi nanti Doctor Strange kemudian pada akhirnya berada di universe mana gitu ya. Yang mana kalau gak salah Doctor Strange itu masuk ke universe-nya Doctor Strange-nya di universe-nya itu adalah Supreme Strange gitu. Supreme Strange. Kalau misalnya kalian lihat di trailernya, ada tuh scene di mana Doctor Strange itu melihat patungnya sendiri. Itu ternyata di universe-nya yang berbeda itu. Jadi itu bukan Doctor Strange tapi Supreme Strange kalau gak salah. Jadi kemudian mereka berpetualang, kemudian mereka mencari benda itu, mencari satu sumber kekuatan yang dapat mengalahkan musuh yang begitu kuat, dan mungkin kalian tidak menyangka bahwa musuhnya adalah ini nih orang gitu. Tapi aku gak mau terlalu terlalu detail, takutnya bener-bener spoiler. Meskipun kayaknya
karena kalian pasti ngerti siapa musuhnya gitu ya. Kemudian ada beberapa, kalau dari segi sinopsis ya, aku pikir ini adalah film yang nggak madness amat gitu. Di luar dari subtitlenya, judulnya yang Multiverse of Madness, sebenarnya menggambarkan kegilaan multiverse-nya doang, tapi tidak dengan detail cerita yang benar-benar gila, yang benar-benar membuat kita semua tuh kayak wah keren banget nih, oh bisa gini ya, bisa gitu ya, nggak terlalu, nggak segila itu gitu. Ternyata masih ringan sekali untuk dicerna sebagai film-film Marvel. Kemudian dan konfliknya juga apa ya, kalau aku pribadi sih anti klimaks, mungkin anti klimaks, meskipun endingnya cukup emosional tentunya, mungkin bagi saya gitu, atau mungkin bagi kalian yang sudah menonton. Tapi aku tidak bisa bilang bahwa endingnya tidak terlalu wah lah, intinya seperti itu. Kemudian sebagai film yang mengandalkan visual effect, jelas ya, karena kan Doctor Strange itu adalah apa namanya, penyihir gitu, penyihir, the art, the mystic of art ya, kalau nggak salah dia nyebutnya seperti itu. Visualnya keren banget, serius ini, visualnya keren banget. Kemudian efek-efek CGI-nya meskipun ya harus berlebihan ya, karena gimana dong, ini film yang memang harus menggunakan banyak sekali CGI di sana sini gitu. Menurut aku luar biasa, visualnya bagus banget. Warnanya juga sangat cerah, yang apa ya, sangat cerah, sangat ya, mungkin kalau aku pribadi sih bisa bilang bahwa ya oke lah untuk dilihat seperti itu. Apalagi ini ya, sihir-sihirnya Doctor Strange tuh wah cakep-cakep banget. Kalau misalnya kalian mengharapkan banyak fight scene-nya di Doctor Strange 2 ini, kalian berhasil, Marvel berhasil memenuhi ekspektasi kalian gitu. Karena di Doctor Strange pertama kan, kalau misalnya kalian kan lihat itu gak banyak adegan fight ya di Doctor Strange pertama. Kemudian beberapa jurus-jurus Doctor Strange dengan mantra sihirnya juga tidak begitu banyak diperlihatkan. Tapi di Doctor Strange The Multiverse of Madness ini, Doctor Strange itu benar-benar mengeluarkan semua jurus-jurusnya, mengeluarkan semua mantra-mantranya gitu untuk mengalahkan musuhnya. Bahkan untuk menolong America Chavez juga di situ. Ya banyak lah. Apalagi uh, Doctor Strange juga dibantu oleh beberapa penyihir lainnya, tentunya Wong ya, lagi Wong. Kemudian ada beberapa karakter lain yang juga membantu Doctor Strange nanti gitu. Kemudian dari visual effect sudah, dari cerita juga sudah, dan mungkin dari penyutradaraan lagi ya. Ini adalah film yang tidak disutradarai oleh Scott Derrickson, di mana beliau harus mundur, entah mundur atau gimana. Dia adalah sutradara Doctor Strange yang pertama, dan kemudian Marvel menunjuk Sam Raimi, salah satu sutradara horor lainnya yang kemudian terjun ke film-film superhero gitu. Karena kalau misalnya kalian gitu, banyak sekali sutradara horor yang masuk ke film-film superhero beberapa tahun terakhir ya. Tentunya seperti James Wan di Aquaman, David F. Sandberg di Shazam, kemudian ya Scott Derrickson juga termasuk sutradara horor gitu. Terjun ke Marvel di Doctor Strange tahun 2016 seperti itu. Dan bener banget guys, ini sebenarnya di sisi lain banyak sekali kekurangan dari ceritanya, tapi di sisi lain di nilai plus lain bahwa Doctor Strange The Multiverse of Madness ini benar-benar diarahkan sebagai salah satu film Marvel yang hampir 100% horor. Serius, kalian harus lihat gitu. Kalian mungkin di luar penceritaan yang ringan yang mudah dicerna oleh penonton gitu, tapi auranya aura horor banget. Tadi aku nyebutkan soal visual effect yang cerah, yang fun dan segala macam, tapi ada sisi-sisi horor. Nanti kamu pasti ketemu sama beberapa scene yang jump scare, beberapa scene yang ini horor banget gitu. Serius banget, serius. Jadi Sam Raimi mungkin banyak orang bilang tepat menyutradarai Doctor Strange The Multiverse of Madness karena backgroundnya adalah background sutradara horor, yang mana kalau misalnya kalian lihat sutradara horor di luar negeri juga cukup sukses ya menggarap film superhero. Contohnya James Wan sama David F. Sandberg itu bagus. Dan aku pikir perubahan nuansa di film Doctor Strange 2 ini, dari film yang masih tetap ringan dan fun tapi dibumbu-bumbui oleh
nuansa-nuansa horor di beberapa bagian itu adalah salah satu langkah yang bagus banget buat Marvel gitu kan. Ini adalah film yang berbeda aja dari rentetan gerbong film-film Marvel sebelumnya gitu. Mungkin karena anu ya lagi ya, karena apa namanya menyesuaikan sama apa namanya sama ya background dari Doctor Strange itu sendiri gitu dan semua konsep cerita di dalamnya gitu kan, yang mana penyihir kemudian memang berpotensi menimbulkan banyak sekali apa namanya sesuatu yang berkaitan erat dengan dunia spiritual seperti itu. Jadi mungkin pemilihan untuk menambahkan beberapa atau mungkin yang seperti aku bilang hampir 100% nuansa horor itu adalah langkah yang tepat gitu. Kemudian dari apa lagi ya? Mungkin jadi pemainnya biasa aja kali ya pemainnya. Ada karakter baru tentang America Chavez itu. Kemudian America Chavez aku nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian udah nonton ya kan sekilas diperlihatkan latar belakangnya si America Chavez gitu ya. Tapi tidak diperlihatkan secara detail kenapa kemudian dia mempunyai kekuatan bisa melompat dari satu universe ke universe lain gitu. Tiba-tiba dia udah datang aja gitu. Gak tahu tuh apa mungkin memang sengaja untuk disimpan di film Doctor Strange ketiga, mungkin nggak tahu gitu. Kemudian dari beberapa penilaian dari beberapa apa ya dari beberapa ya kritikus film, mungkin dari orang-orang yang seperti aku gitu, orang-orang yang menggemari film superhero, banyak yang menyayangkan sebenarnya kan Doctor Strange kok seperti ini, kok tidak sekomplikated yang mereka ekspektasikan gitu. Tapi ya ini sekali lagi film Marvel gitu ya. Film Marvel tidak akan pernah mengambil langkah sulit untuk memuaskan penontonnya gitu, memuaskan penggemarnya. Mereka lebih ingin penggemarnya duduk manis di bioskop dan mencerna semua cerita-cerita ringan ala-ala Marvel seperti itu. Makanya kemudian banyak sekali orang yang bilang bahwa sebenarnya plotnya ini sangat Marvel formulaik banget gitu, formulanya Marvel banget seperti itu. Kemudian di film ini juga ada salah satu cameo yang luar biasa. Apa aku sebutin aja sekarang ya? Jangan dah. Pokoknya nanti di film ini ada satu kelompok superhero di universe yang berbeda, yang pastinya membuat kalian para penggemar Marvel kegirangan bukan main. Terutama saya waktu nonton tuh ketika ada 5 tokoh nanti yang muncul. Ketika kelima tokoh tuh muncul dengan aktor yang memerankannya itu anjing. Ini mungkin kejutannya gitu. Jingkrak tuh di bioskop gitu. Saking senengnya gitu. Ada beberapa karakter yang sempat digosipkan aktor ini memerankan karakter ini ternyata benar gitu. Luar biasa deh. Ya mungkin cuma itu ya hype-nya gitu. Dan mungkin bagi kalian para penggemar Marvel juga memang kayaknya kepingin cuma ngelihat salah satu cameo itu doang sih sebenarnya gitu. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa sebenarnya kalau tidak dimunculkan karakter ini juga tidak akan berpengaruh ke jalan cerita Doctor Strange gitu. Ini cuma sempilan aja dari Marvel untuk memuaskan para penggemarnya, kayak fan service-nya aja sih kayak gitu. Kemudian ada 2 post credit scene. Yang pertama setelah kayak ending gitu ya, ending kan kalau misalnya film itu kan ada 2 ending kan, ada yang credit title yang nama-nama gitu. Kemudian ada yang satunya lagi itu apa sih namanya? Pokoknya itulah. Jadi ada 2 post credit scene yang harus kalian lihat gitu. Yang mana satu credit scene akan berhubungan langsung dengan Doctor Strange 3, yang kedua adalah post credit scene yang luar biasa bagus banget. Harus kalian lihat. Jadi ketika filmnya udah berakhir, jangan beranjak dari tempat duduk kalian dulu guys gitu. Apalagi ya, cerita sudah, kemudian dari penyutradaraan sudah, visual effect sudah, kemudian tokoh-tokohnya juga sudah dibahas. Apalagi yang perlu dibahas ya untuk review ini ya? Apakah terhubung gitu mungkin kali ya? Gini, apakah ketika melihat Doctor Strange Multiverse of Madness ini harus melihat series-seriesnya Marvel gitu? Karena sempat ada yang bilang bahwa ini berhubungan dengan beberapa seriesnya Marvel, terutama WandaVision sama Loki gitu. Karena kan Loki sama WandaVision ini salah satu series Marvel yang memang di ceritanya tuh menyinggung soal multiverse gitu.
Apakah harus menonton itu? Harus nonton WandaVision harusnya. Harus nonton WandaVision kayaknya. Karena nanti harus berhubungan banget sama WandaVision. Kalau kalau Loki nggak terlalu. What If, tahu kan What If kan salah satu animasinya animasi Marvel juga di Disney Plus. Harusnya kayaknya. Nggak, meskipun nggak penting ya, tapi ada beberapa karakter yang muncul nanti dari What If itu yang kalau misalnya kalian nggak nonton tuh kayak ini kok bisa gini ya gitu. Padahal udah diceritakan di What If gitu. Banyak banget lah referensi yang harus kalian baca mungkin. Tapi kalau misalnya kalian cuma datang ke bioskop untuk menikmati film Doctor Strange Multiverse of Madness itu, ya udah nikmati aja, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu pusing soal harus menghubungkan ini dengan itulah, enggak. Sebetulnya ini cuma sekedar penggembira aja dari Marvel kepada kita sebagai fanboy Marvel gitu. Dengan dirilisnya film Doctor Strange Multiverse of Madness ini gitu ya. Dan terakhir mungkin gimana ini PS4 ya di Marvel gitu. PS4 itu dibuka dari Eternal ya. Jadi Eternal apa No Way Home ya PS4 ya. Ya intinya akan banyak sekali karakter-karakter yang nanti akan bermunculan di film-film Marvel berikutnya, yang mana sangat ditunggu sekali bagi kita sebagai fanboy gitu. Banyak sekali semesta yang belum dieksplor, banyak sekali cerita-cerita dan banyak sekali tokoh-tokoh yang harusnya diberi kesempatan, entah itu dibuatkan film solo atau dibuatkan film apa ya kayak grup tim gitu. Tentunya ini adalah langkah yang cukup berani di Marvel. Dan ya kalau misalnya kalian tahu kan, beberapa belakangan ini kan Marvel juga udah ngerilis beberapa judul film yang akan dirilis ya di PS4 kalau nggak salah. Ya kita akan nunggu banyak sekali. Black Panther 2 nanti, kemudian ada Thor 4, Thor Love and Thunder juga akan tayang tahun ini juga. Kemudian ada banyak banget lah yang masih belum yang akan datang gitu, dan seru sih kayaknya sih. Kita intinya kita harus terbiasa, kita harus meninggalkan sosok Avengers sebenarnya. Udah Avengers kayaknya udah gak akan terlalu menjadi icon dari Marvel lagi. Makanya kita akan tunggu kira-kira grup tim apa lagi yang akan dihadirkan Marvel di PS selanjutnya, di film-film selanjutnya. Oke lah kalau begitu, cukup sampai di sini aja movie review Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan tentunya ini bukan movie review pertama yang nanti akan aku buat. Banyak sekali movie review yang nanti akan aku buat, entah itu film baru atau film-film lawas yang mungkin bisa jadi referensi kalian untuk nonton gitu ya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas waktu kalian semuanya. Kok formal banget gitu. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di episode konten Meracau Antusias di berikutnya. Oke, bye bye semuanya.